Halo bapak-bapak dan ibu-ibu, pernah nggak sih merasa gula darah sudah minum obat, tapi tetap naik turun? Nah, sebenarnya kunci utama dalam mengontrol diabetes itu bukan cuma obat, tapi bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu merawat diri setiap hari. Di video ini kita akan bahas lengkap tentang perawatan diri untuk meningkatkan self-management pada pasien diabetes mellitus. Dan tenang, kita bahasnya pelan-pelan, jelas, dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu tahu tidak apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau kencing manis adalah kondisi ketika kadar gula dalam darah tinggi karena tubuh tidak bisa menggunakan insulin secara efektif. Insulin itu seperti kunci. Tugasnya membantu gula masuk ke dalam sel untuk dijadikan energi. Kalau kuncinya tidak bekerja dengan baik, gula akan menumpuk di dalam darah. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa berisiko mengalami penyakit jantung, stroke, gangguan ginjal, gangguan penglihatan, bahkan luka kaki yang sulit sembuh. Untuk menghindari terjadinya komplikasi dan menjaga kadar gula darah tetap dalam batas normal, penderita diabetes mellitus perlu melakukan self-management atau pengelolaan diri secara mandiri dan konsisten. Self-management sendiri merupakan upaya mandiri seseorang dalam mengontrol dan merawat penyakitnya agar tetap terkendali. Berikut, simak apa saja komponen dari self-management untuk pasien diabetes mellitus. Yang pertama, pola makan. Sekarang kita bahas yang paling penting, yaitu pola makan. Diet diabetes itu bukan berarti tidak boleh makan enak ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi bagaimana mengatur jenis, jumlah, dan jadwal makan. Makanan yang dianjurkan untuk penderita diabetes mellitus bisa mengikuti prinsip isi piring sehat. Setengah piring diisi dengan sayur-sayuran seperti bayam, brokoli, wortel, atau kacang panjang. Seperempat piring diisi karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi, jagung, atau kentang rebus. Seperempat lagi diisi protein sehat seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, atau tempe. Nasi putih masih boleh dikonsumsi, tetapi dalam jumlah yang dibatasi dan tidak berlebihan. Coba deh bapak-bapak dan ibu-ibu ingat dalam 7 hari terakhir. Sudah berapa hari makan sesuai anjuran diet diabetes mellitus? Makanan dan minuman manis seperti teh manis, sirup, kue, minuman kemasan, serta makanan tinggi lemak seperti santan, gorengan, dan daging berlemak sebaiknya dibatasi konsumsinya. Makanan tersebut mengandung gula sederhana yang dapat dengan cepat meningkatkan kadar gula darah. Selain itu, kandungan lemak yang tinggi juga dapat meningkatkan berat badan dan memperparah resistensi insulin. Jika terlalu sering dikonsumsi, tubuh akan terus dipaksa memproduksi insulin dalam jumlah lebih banyak. Lama-kelamaan, insulin menjadi kurang efektif dalam bekerja. Namun bukan berarti tidak boleh sama sekali ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang terpenting adalah mengontrol dan membatasi jumlahnya. Perlu diingat, penderita diabetes memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung. Jadi bukan hanya gula darah yang perlu dijaga, tetapi juga asupan lemak. Yang kedua, aktivitas fisik. Olahraga membantu tubuh menggunakan gula dalam darah sebagai sumber energi, sehingga kadar gula darah bisa lebih terkontrol. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit, sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Tidak harus olahraga yang berat ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jalan kaki santai, senam ringan, membersihkan rumah, atau bahkan berkebun pun sudah sangat baik untuk kesehatan. Yang terpenting adalah dilakukan secara rutin dan konsisten. Coba ingat kembali, dalam 7 hari terakhir, sudah berapa hari bapak-bapak dan ibu-ibu bergerak minimal 30 menit. Yang ketiga, pengelolaan obat-obatan. Coba ingat kembali, dalam 7 hari terakhir, berapa hari bapak-bapak dan ibu-ibu mengonsumsi obat diabetes secara teratur? Apakah ada hari di mana lupa minum obat atau menggunakan insulin? Obat diabetes berperan penting dalam membantu menurunkan kadar gula darah dan mencegah terjadinya komplikasi. Walaupun bapak-bapak dan ibu-ibu merasa sehat,
obat tetap harus diminum sesuai dengan jadwal yang sudah dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Sedangkan bagi yang menggunakan insulin, pastikan dosis yang digunakan sudah sesuai anjuran dokter, teknik penyuntikan dilakukan dengan benar, dan lokasi penyuntikan diganti secara bergantian untuk mencegah penebalan kulit. Yang keempat adalah monitoring gula darah. Dalam 7 hari terakhir, sudah berapa kali bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan cek gula darah secara rutin? Pemantauan gula darah sangat penting untuk mengetahui apakah pola makan, aktivitas fisik, dan obat yang dikonsumsi sudah bekerja dengan baik. Dengan rutin mengecek gula darah, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lebih cepat mengetahui jika terjadi kenaikan atau penurunan yang tidak normal. Jika memungkinkan, lakukan pemeriksaan sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan, baik secara mandiri di rumah menggunakan alat cek gula darah maupun saat kontrol ke fasilitas kesehatan. Monitoring yang rutin membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam mengatur pola makan, aktivitas, dan pengobatan. Yang kelima, perawatan kaki. Bagian ini seringkali terlupakan, padahal sangat penting bagi penderita diabetes. Pada penderita diabetes, luka kecil di kaki bisa saja tidak terasa dan berisiko sulit sembuh. Jika tidak dirawat dengan baik, luka tersebut bisa berkembang menjadi infeksi yang lebih serius. Karena itu, perawatan kaki harus dilakukan setiap hari. Perawatan kaki yang harus dilakukan setiap hari, yaitu periksa kaki setiap hari, termasuk bagian telapak dan sela-sela jari. Cuci kaki dengan air bersih dan keringkan terutama di sela jari. Gunakan pelembab atau hand body pada bagian kaki yang kering, hindari sela jari. Gunakan alas kaki saat beraktivitas. Segera periksa ke tenaga kesehatan jika terdapat luka, kemerahan, bengkak. Jadi, sudahkah bapak-bapak dan ibu-ibu memeriksa kondisi kaki hari ini? Maka dari itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, mengontrol diabetes bukan hanya tentang minum obat, tetapi tentang kebiasaan yang dilakukan setiap harinya. Makan dengan teratur dan seimbang, bergerak aktif, minum obat tepat waktu dan menggunakan insulin sesuai anjuran, rutin cek gula darah, dan melakukan perawatan kaki setiap hari. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting konsisten. Karena semakin konsisten bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan perawatan diri, semakin baik pula kontrol gula darah dan kualitas hidup yang bisa dirasakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus semangat terus dalam menjaga kesehatan secara mandiri ya. Sampai jumpa di edukasi berikutnya.